Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda bersama orang-orang yang Ananda cintai selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda siswa SMP dimanapun berada, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita hari ini mengasah pribadi yang unggul dengan jujur. Jadi pribadi yang unggul itu diasah pakai apa? Dengan sikap jujur. Ini ada nasihat berharga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mari kita coba membacanya. O people, try to be honest for Allah. If the help of honest people avoid telling lies since it will ruin your fight, know that honest people are the first of nearity and honor, with liars are on the first on the collapse and destruction. Ali bin Abi Thalib. Bahasa Inggrisnya mungkin kurang pas. Nah, silakan dipaskan, disesuaikan. Apa nasihat Ali bin Abi Thalib? Wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur, karena Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Hindari berbohong, karena itu akan merusak imanmu. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Pertama, ini nasihatnya. Orang yang jujur akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbohong, dipastikan imannya rusak. Orang jujur diambang kemuliaan dan kehormatan, sedangkan pembohong dipastikan berada di ambang kehancuran dan kebinasaan. Ini nasihat yang amat luar biasa. Pesannya sangat mendalam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mari kita lihat pengertian dari jujur. Nah, paling tidak ini artinya jujur. Jujur itu lurus hati, hatinya yang lurus, tidak bohong, tidak curang, ada tulus ikhlas di hatinya. Nah, ini arti dari jujur ya. Ada 4 penekanannya. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut. Kejujuran adalah tidak berbohong, berkata atau memberikan informasi sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Jujur juga bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak dikatakan dusta. Nah, inilah jujur ya. Penjelasan pengertian dari jujur. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mari kita lihat lagi ya. Peran jujur dalam kehidupan pribadi. Apa gunanya kita bersikap jujur untuk kepentingan diri kita, pribadi kita? Pertama ini, ya, yang pertama jujur mengantarkan ke surga. Nah, di orang yang jujur akan diantarkan olehnya ke surga. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, jujur akan melahirkan ketenangan. Ketika selalu berkata, berbuat dan berbuat jujur, maka akan melahirkan rasa tenang dan nyaman. Kemudian jujur disukai manusia. Fitrahnya manusia menyenangi dan menyukai perbuatan baik, termasuk bersikap jujur. Orang pembohong sekalipun tidak akan suka dibohongi. Jadi fitrahnya manusia itu suka dengan kejujuran. Kalau suka dengan kejujuran, tentu supaya kita mendapatkan kejujuran dari orang, tentu kita juga mesti berlaku jujur.
Kemudian jujur mengangkat derajat dan kemuliaan seseorang. Jujur akan mengantarkan pelakunya kepada derajat yang tinggi. Derajat yang mulia dihargai dan dihormati oleh banyak orang. Kemudian jujur membawa keberkahan. Seorang pembeli dan pedagang yang jujur dalam melakukan transaksi jual beli, maka ia akan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya jika menipu, maka Allah akan mencabut keberkahan dengannya. Al-Hadis. Nah, ini ya manfaat dari jujur untuk diri sendiri. Orang yang jujur, apalagi sudah terkenal, tertanam oleh orang bahwa dia jujur, maka kepercayaan orang akan dia peroleh. Ananda yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ini peran jujur bagi masyarakat. Nah, apa manfaatnya jujur bagi masyarakat? Paling tidak kita ungkapkan ada 4. Yang pertama ini tegaknya sendi-sendi kehidupan. Dengan sikap jujur, maka tata kehidupan tertib dan teratur, tegaknya aturan dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhnya rasa saling percaya. Jujur dalam bersikap dan berbuat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Jujur membuat orang tidak mau berbuat maksiat. Kemudian yang keempat, menjadikan negeri makmur. Kemakmuran akan mudah diwujudkan ketika semua orang jujur dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Nah, inilah manfaat besar yang diperoleh ketika kejujuran itu sudah menjadi kebiasaan dan budaya di tengah masyarakat. Maka akan kita dapatkan manfaat-manfaat yang hebat, manfaat-manfaat yang luar biasa. Ananda yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mari kita lihat firman Allah, Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, inilah salah satu dalil yang menganjurkan kita untuk memperbaiki sikap dan perbuatan kita, memperbaiki perkataan kita. Maka termasuk dalam hal ini dengan bersikap jujur tentunya. Ananda yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya mari kita lihat lagi dalil Quran surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yatazaghu bainahum. Yanzaghu ya. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Silakan dibaca-baca ayatnya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Silakan Ananda baca-baca ayatnya. Ananda dirahmati oleh Allah. Selanjutnya mari kita lihat lagi satu dalil lagi, Quran surat Ali Imran ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit,
mereka itu tidak mendapat kebahagiaan pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, inilah kerugian yang akan diperoleh oleh orang-orang yang suka berbohong, tidak jujur. Yang paling menyedihkan, mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan pahala. Bahkan tidak hanya sekedar itu, bahkan ketika mereka baru datang di akhirat, yang punya akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mau berkata dengannya, tidak mau menatap dan melihatnya, bahkan tidak akan pula mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah kerugian yang amat besar. Padahal kita baru sekali itu datang ke akhirat dan tidak mendapat perhatian dari zat yang maha memiliki akhirat itu. Ini amat menyedihkan. Andai kita diundang ke sebuah pesta perkawinan, tetapi ketika itu tuan rumah tidak menyapa kita, tidak menatap dan tidak menyambut kita, tentu perasaan kita amat terasing. Kalau itu di sebuah pesta, tentu waktunya akan berakhir. Kita bisa cabut, bisa tidak, bisa pulang ke rumah kita, kita tinggalkan suasana pesta itu. Tetapi di akhirat mau kemana kita akan pergi? Nah, inilah kerugian yang amat besar. Oleh karena itu mari kita sama-sama berjuang untuk selalu berkata jujur, kemudian bersikap jujur. Maka kita pertahankanlah sikap-sikap jujur dalam kehidupan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan mungkin nanti keberuntungannya akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mari kita coba bertekad dengan sekuat tenaga untuk selalu berbuat bersikap jujur dalam kehidupan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Ayatul munafiq salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia bohong, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya dia berkhianat. Nah, ini barangkali kadang-kadang ya banyak juga di antara kita yang belum mampu ya menghindari perbuatan-perbuatan orang munafik ini. Apalagi kita ya dalam berjanji kadang kita banyak tidak memenuhi janji kita. Ya, termasuk Ustadz sendiri mungkin masih ada janji-janji yang diucapkan kepada orang yang belum bisa kita penuhi. Oleh karena itu, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertekad dalam hati untuk selalu berusaha memenuhi janji-janji kita, baik janji kepada orang lain, terutama lagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mari kita lihat manfaat dari sikap jujur. Ya, pertama, mendatangkan keberkahan. Kejujuran mendatangkan keberkahan dalam hidup. Yang kedua, mendatangkan ketenangan. Kejujuran melahirkan ketenangan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Kejujuran melahirkan rasa percaya diri, confidence. Kemudian ada dampak positif. Kejujuran memberikan dampak positif dalam kehidupan. Kemudian rasa aman. Jujur memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian berani, teguh dan kokoh. Kejujuran membuat orang berani, teguh dan kokoh. Nah, inilah diantara manfaat dari sikap jujur. Mendatangkan keberkahan, mendatangkan ketenangan, membuat percaya diri, mendatangkan dampak positif yang banyak, kemudian menimbulkan rasa aman, kemudian membuat seseorang itu berani, teguh dan kokoh. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, inilah petuah, pepatah, petitih yang diberikan oleh orang-orang tua kita tentang sikap-sikap yang baik. Ananda yang dirahmati oleh Allah, nah inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang anggun, pribadi-pribadi yang selalu membiasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ananda yang dirahmati oleh Allah,
Barangkali itu saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi Ustadz yang menyampaikannya. Harapannya tentu juga bermanfaat bagi Ananda semuanya, sehingga lahirlah orang-orang yang kokoh, istiqamah dalam kejujurannya. Karena kejujuran pasti mendatangkan keuntungan yang amat besar bagi kita, dunia apalagi akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.